Sebenarnya menurut saya warga asing itu cuma oknum. Kita tidak bisa menyamaratakan. Hari ini agendanya adalah membuat laporan polisi ya terkait beberapa pasal yang kami sudah laporkan. Ada 4 pasal ya yang nanti teman-teman akan tahu pasal apa saja karena kami nggak bisa sampaikan di sini. Hasil dari pertemuan itu apa yang didapat? Ya, dari pihak kepolisian Barreskrim menerima laporan kami dengan baik dan akan segera menindaki dalam proses penyelidikan. Hasilnya kan belum di Polda Bali ya. Apakah ini hasilnya? Ini laporan baru di Barreskrim. Tentang apa juga? Tentang sama dengan itu? Sama, yang jelas 372, 378. Ini masih ada hubungannya sama Humalas kan? Masih. Dan di sini kami juga melaporkan 167 ya, masuk pekerangan tanpa izin. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada orang-orang yang masuk di pekerangan tersebut tanpa izin ya agar segera keluar dari lokasi tersebut karena sampai hari ini kami tidak ada izin atas tersebut dan perjanjian kerjasama melalui akta perjanjian kerjasama sudah berakhir ya. Oke. Apa masih ada hubungannya sama kripto dan oknum brimob yang kemarin menghalangi itu Pak? Ya pasti ya masih lah karena ini semuanya rentetan. Kita laporkan 2 oknum WNA asal Rusia yang inisial S dan IM ya. Terus juga beserta dengan kawan-kawan atau staf-stafnya lah. Buktinya apa yang bawa? Oh jelas adalah bukti sehingga laporan kami diterima hari ini. Karena kalau nggak ada bukti nggak mungkin dong laporan diterima. Intinya dasarnya ya ada laporan keuangan juga ya yang berupa kripto, PKS. Ya nanti biar seiring waktu proses penyelidikan lah. Kalau mereka merasa atau menduga bahwa dari pihak kami sana atau dari pihak mereka yang benar ya sudah silakan pembuktian nanti di Barreskrim. Untuk teman-teman media sementara ini saya tidak bisa berkomentar atau banyak dulu. Mungkin bisa lewat dengan pihak saya. Ya, doain aja yang terbaik. Apa sih kerugiannya? Yang jelas kerugian material dan imaterial juga. Bisa disebutkan gitu? Nanti ya karena untuk juga kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia terima kasih atas sikap cepatnya para oknum-oknum pihak kepolisian di Barreskrim telah merespon laporan kami ya dan kami berharap pemerintah bahkan kami berharap juga Bapak Presiden Republik Indonesia atensi persoalan ini karena ada dugaan-dugaan kami di mana transaksi kripto ya dugaan kami ada penghindaran pajak. Coba dari Dirjen Pajak atensi persoalan ini jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai menjadi isu ya yang negatif. Jadi supaya mencegah hal-hal itu kami memohon agar Dirjen Pajak segera bertindak tegas juga dan juga PPATK, OJK sigap untuk hal ini. Ya kalau dibilang alasannya menerima ya karena pasti ada janji yang diiming-imingkan kan sehingga klien kami ini tergiur mau bertanda tangan. Yang jelas karena kalau tidak ada yang dijanjikan nggak mungkin mau bertanda tangan. Apalagi dengan kawasan lahan beliau itu termasuk kawasan yang strategis. Gitu. Saya bilang sama beliau, Pak, kalau nilai konversinya cuma 450 juta, saya tambah deh 50 juta, saya yang bayar 500 juta, beliau tersenyum. Kalau di Polda Bali kami melaporkan pasal yang berbeda. Jelas ada masih hubungannya dengan pihak sana, tapi laporannya berbeda. Ya, pasalnya beda juga. Lapornya juga beda. Gitu. Pasti harusnya ada ya, tapi ya kita lihat aja ke depannya.
Karena kalau masih ada yang main-main dengan hal ini, kami akan terus berbicara. Tidak akan pernah berhenti selama keadilan itu belum didapatkan oleh klien kami. Karena perjuangan kami hingga ke Barreskrim ini untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Biar saya jawab ya. Untuk saat sementara beliau masih mempercayakan kepada pihak kepolisian, terutama di Mabes Polri ya. Karena beliau datang ke sini, beliau mempercayakan bahwa pihak kepolisian akan bekerja dengan baik untuk demi keadilan bagi beliau. Tidak ada intimidasi atau ancaman selama itu. Ya kalau masalah itu kita nggak bisa ini ya jawab di sini. Intinya kami sudah menyerahkan semua ke kepolisian, penyidikan untuk diproses. Apabila ada intimidasi kan biarlah kepolisian yang ini bertindak. Kak, nggak paralel ke bagian propos? Itu dia kan? Kami akan ajukan semua dalam RDP rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI dan juga rapat dengar pendapat di Komisi 13 DPR RI. Kapan itu? Secepatnya ya. Kami menunggu respon dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 13 DPR RI. Ya, doakan teman-teman masyarakat Indonesia bahwa perjuangan Bapak Budiman Tiang ini sebagai simbol bahwa masyarakat Indonesia jangan takut untuk mempertahankan haknya, memperjuangkan keadilannya, apalagi untuk melawan para oknum-oknum mafia dari warga negara asing. Makan saja dibayar pajak loh. Masa transaksi besar tidak diawasi dengan baik? Nilai kerugian yang dilaporkan berapa? Tidak bisa saya sebutkan ya, karena ada beberapa hal yang kami lindungi juga. Karena berdasarkan barang bukti yang kita sudah lampirkan, mohon maaf teman-teman. Kira-kira apa? Kira-kira. Intinya ratusan miliar. Ya kalau terkait ada keterlibatan anak menteri, itu saya harap ya mudah-mudahan tidak ada ini ya, tidak ada menggunakan power dari itu. Saya pikir dari beliau sebagai komisaris di sana harusnya bisa secara objek aja, berdasarkan kapasitas sebagai komisaris, tidak menggunakan latar belakang atau backgroundnya dari anak siapa, karena hak untuk memperoleh keadilan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Sejauh ini kami kurang tahu, tapi ya bisa nanti teman-teman lihat di AHU kan, bisa dicek online. Permainannya di mana gitu, Pak? Dugaan permainannya di mana anak menteri? Kami tidak ada menuduh ada permainan, tapi kami berharap bahwa selama proses sengketa ini masih berjalan, kami berharap Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra selaku orang yang kami kagumi juga agar dapat menarik anaknya dari posisi komisaris sementara waktu saja, sehingga pikiran-pikiran masyarakat tentang adanya dugaan-dugaan, oh karena anak pejabat ya, karena ini, karena bentuk sayangnya kami menyarankan hal itu kepada Bapak Dr. Yusril Iza Mahendra untuk menarik anaknya sementara sampai persoalan ini menemukan titik terang. Atas perjanjian ini dibuat antara Pak Budiman dengan pihak perusahaan. Oh, individu sama perusahaan. Iya. Mohon doanya semuanya aja. Mohon doakan. Bisa lebih cepat berakhir, bisa mendapat keadilan yang baik untuk semua orang. Iya. Itu saja dari saya. Kapok trauma, Pak? Kapok trauma? Kerjasama dengan orang asing? Kapok lagi atau gimana? Sebenarnya menurut saya warga asing itu cuma oknum. Kita tidak bisa menyamaratakan semua. Nanti akan terus. Oh, Pak, berarti yakin dengan yang Kita doakan yang terbaik. Oke. Pokoknya doakan teman-temannya Pak Budiman sementara berjuang lah. Betul.